Ya, balik lagi di podcast Anak Desa Bisa Apa, Baltesar El Porso. Dari Senior Business Partner Alliance. Dari saya SMA tuh udah karena saya udah mulai usaha ya. Jadi dari SMA udah mulai usaha. Saya udah punya counter handphone. Di situ ke kontraktor, kemudian naik lagi ke beberapa bisnis yang lain. Tujuan dari kecil pengen jadi orang kaya tercapai. 1 miliar pertama di usia 21. Bukan 1 miliar, tapi 4 miliar. 4 miliar guys. Ya Bapak pernah gagal gak sih? Ya gagal. Iya, Nah, ini kan namanya bisnis. Waktu masih muda itu nggak masalah bikin error ya, bikin kesalahan itu nggak jadi masalah. Posisi di sekarang ini itu semua ada prosesnya. Jadi kalau anak-anak yang usia 23 utang masih 1 juta ya, itu bukan apa ya. Buat jadi kaya kan pasti butuh kebiasaan ya? Ya, yang pasti tidurnya jangan lama-lama. Kalau sukses itu bukan kebetulan, tapi sesuatu proses yang direncanakan, Teh. Iya, belajar karena ya namanya di bidang kayak saya ini kan memang harus yang kita bentuk itu diri kita dulu. Gitu ya, baru kita bisa bentuk orang lain. Juga beliau udah ketemu sama Direktur RSUD Jampangkulan. Jadi Bapak kalau misalkan keluar pasti bertemu dengan orang-orang berpengaruh gitu. Iya. Itu kenapa, Pak? Ya. Itu intinya itu. Jadi kalau mau jadi orang sukses ya berusahalah untuk bergaul dengan orang sukses. Ya, balik lagi di podcast Anak Desa Bisa Apa bareng Onci. Dan hari ini ya Allah, luar biasa ya. Setelah podcast di bulan Desember kedatangan Teh Desi Ratnasari, ada apa ini dengan Ruang Anak Desa? Lagi-lagi datang orang hebat lagi, orang yang beda. Siapa tuh Bardes kira-kira? Siapa lagi nih? Ya, selamat datang Pak Tesar. Akhirnya sampai Jampang lagi ya. Iya. Jadi kita itu sebenarnya udah agendain dari bulan September ya, Pak ya. Betul. Udah agendain dari bulan September dan ini request dari Bardes. Dari Kang Ujang Restu. Katanya jadi Kang Ujang Restu itu kan emang luar biasa ya channelnya. Relasinya tuh banyak banget gitu. Jadi beliau ngerekomendasiin coba Pak Tesar cocok gak nih jadi narasumber. Pas saya cek profilnya Bapak. Wah, ada yang salah. Ada yang beda. Oh, ada yang beda. Ya. Wah, ini mah bukan cocok lagi kata saya. Mau nggak beliaunya gitu. Kalau Ujang yang perintah, ayo. Iya kan? Ujang. Kok bisa gitu, Pak? Iya, alhamdulillah. Langsung. Itu aja ini ya. Kok bisa gitu ya? Luar biasa ya berarti ya. Kang Ujang next nanti boleh ya request siapa lagi nih setelah Pak Tesar gitu. Ya Pak, selamat datang di podcast Anak Desa Bisa Apa. Ya jadi Bardes, alhamdulillah sekarang ada Pak Tesar dan beliau ini orang yang cukup luar biasa ya. Kalau lihat dari profilnya tuh aktif banget, produktif, terus bukan orang yang jabatannya juga tinggi banget nih. Saya dikasih kartu namanya nih, Pak Tesar El Porso. Dari Senior Business Partner Alliance. Betul. Iya, luar Alliance biasa Indonesia ya. Alliance ya. Indonesia, bener lah. Betul ya. Siap, tepuk tangan dulu dong. Dan suatu kehormatan banget bisa datang ngobrol ke podcast Anak Desa Bisa Apa nih Pak, ya Allah. Amin ya, karena dari bulan September dikontak gitu ya. Iya. Karena ada halangan yang memang akhirnya ya alhamdulillahnya di bulan Februari ini ya. Iya. Pas Valentine berarti kan? Iya, Valentine. Memang di momen yang tepat ini. Pas gitu ya, semuanya ya bersyukur bisa hadir hari ini di podcast memang khusus mungkin untuk teman-teman anak desa gitu Iya, yang ada bener, di Jampang Kulon mungkin Teh ya. Bener ya. Pak, iya. Oke ya, jadi untuk info aja saya masuk Jampang ini dari tahun 2004 ya Teh. 2004 ya Pak. Jadi tahu Jampang ini udah dari tahun 2004. Jadinya Luar biasa. masih jalurnya masih mana ya? Masih lengkong kayaknya ya. Iya, Lengkong, masih terus lengkong. jalannya nggak kayak sekarang. Iya, nggak gitu kayak ya. sekarang. Tapi Terus sekarang juga masih gitu sih masih Pak. gitu aja. Nanti kita bilang ya sama yang harus ngurusin jalan. bukan podcast kita kan. Iya, bukan. Oke. Pak, Ya. sebelum lanjut yang lain nih Pak, Ya. boleh nggak ceritain dulu nih pengalaman kesibukan Bapak sekarang ngapain aja? Karena kan di sosmednya juga sibuk banget tuh. Jam sekian di mana? Ini Iya. Bapak hidup di perjalanan ini. Jadi udah follow saya lama berarti. Udah Pak di langsung gitu. Iya. Masa sih gak follow orang kayak gini? Ya, makasih. Udah Pak, kesibukannya apa? Ya. Terus biasanya Bapak pendidikannya tuh gimana dulu ya? Dulu pendidikannya gimana? Terus riwayat pekerjaannya kayak gimana di mana aja nih sampai di Alliance sampai sebegitu tingginya gitu. Ya.
Terus Sejam sama sekarang? hobi lah. Hobi? Sama Oke. kebiasaan. Itu sih yang paling harus kita bekali buat anak muda gitu. Oke, Coba, saya Pak. jawab dulu nih ya teman-teman Iya. ya. Mengapa tadi Onci aja. Onci, gitu Iya. ya. Onci sama apa? Barudak anak desa. Apa Iya, tadi? Bardes. Bardes, gitu ya. Untuk Bardes-Bardes yang ada di Sukabumi dan Indonesia pada khususnya. Saya perkenalkan, nama saya Tesar ya. Elponso, jadi itunya keren belakangnya Elponso ya. Iya, Kalau benar. Ujang bilang dari mana itu ya? Dari Eropa ya, Jang ya. Dari Eropa. Jadi saya lahir di tahun 84. Berarti masih muda kan? Mudah-mudahan. Masih muda. Masih muda. Jiwanya masih muda. Ya. Saya pendidikan sarjana perikanan IPB, Institut Pertanian Bogor gitu ya. Jadi ya bersyukur sekarang saya di bisnis ini ya, saya di asuransi kurang lebih dari tahun 2010 ya, 2011 awal ya. 2009. Jadi Berarti udah 10 tahun lebih ya. udah hampir 13 ya. 13 tahun 13 ya tahun. di bisnis asuransi. Ya kesibukan yang tadi Teh Onci bilang ya memang giat saya ya memang seperti itu, kadang-kadang hari ini di mana, siang di mana, malam di mana, tapi Iya. besok ada Sukabumi lagi kan. Ya karena alhamdulillahnya ya Luar biasa. aktivitas kita ya memang kayak gitu. Jadi makanya dari September kita baru ketemu sekarang. Iya. Terus Antrinya banget guys. artinya banget gitu ya. Ya masih seperti kayak teman-teman. Ya saya dulu dari kecil tuh bercita-cita bagaimana caranya jadi orang kaya. Intinya Oh, gitu. gitu, ya. Pak? Dari Intinya itu kecil? aja. Gitu. Dari kecil saya pengen sukses, pengen berjuang sendiri, pengen dapat uang banyak. Itu aja sih intinya ya. Alias pengen jadi orang kaya. Ya. Gitu. Bener nggak Teh? Benar. Kalau boleh tahu waktu kecilnya itu usia sekitar berapaan tuh, Pak? Dari saya SMA tuh udah karena saya udah mulai usaha ya. Jadi Oh, saya dari SMA udah mulai usaha. Saya udah punya konter dulu, konter handphone. Oh, konter ya. handphone. Konter handphone awal-awalnya gitu. Jadi kalau Teteh ada HP saya kan nomor WA saya tuh Iya. nomornya kan masih ada 10. Jadi sekarang pusing tuh kalau udah oh nomornya 10 Pak, ini nggak salah gitu ya kalau isi pulsa karena nomornya masih yang Dulu zaman ya? dulu gitu ya. Jadi ya saya dulu di counter handphone, kemudian beranjak dari situ ke kontraktor, kemudian naik lagi ke beberapa bisnis yang lain gitu ya. Wih. Kayak gitu, kayak bersyukur pernah akhirnya tujuan dari kecil pengen jadi orang kaya tercapai. Di usia berapa? Megang duit gede. Ya, Pegang 100 juta pertama, 1 miliar. 1 miliar pertama di usia 21. Bukan 1 miliar tapi 4 miliar. 4 miliar guys. 4 miliar 21 tahun, Pak. Iya. Ya, Bapak pernah gagal gak sih? Ya gagal. Iya, Nah, coba akhirnya kan gagal. namanya bisnis, ya begitu ya namanya bisnis. Karena tadi kita kan cerita Teh Onci, oh semua tuh pasti ada halangan dan ini kan Rintangan, gitu ya. ya. Rintangannya ada ya, selalu pasti ada yang akhirnya yang namanya kan bisnis kan nggak sesemut yang orang pengen. Benar, Gitu kan. Jadi kayak bahkan jalan mau ke sini kan, ada jalan bagus ya nggak, hancur lagi, Iya, gitu kan benar. bagus lagi kayak gitu. Jadi ya biasa aja gitu ya. Jadi jalanin aja, yang penting kita bersyukur bisa mencapai posisi kayak sekarang. Jadi makanya sekarang saya di usia 40 tuh udah boleh dibilang udah nggak bisa main-main. Kalau dulu kan kita bisa riset kan, Iya. namanya kita masih muda itu baraya anak desa gitu ya, bardes ya. Jadi waktu masih muda itu nggak masalah bikin error ya, bikin kesalahan itu nggak jadi masalah. Yang penting kalau udah usia 40, nah itu udah harus Stabil ya, Pak? stabil gitu ya. Jadi makanya tapi dimulainya dari kita muda ya, usia-usia 20, 22 kreatif. Saya lihat sekarang banyak banget teman-teman kreatif ya yang anak-anak muda nih, apalagi di kota-kota besar. Karena saya punya beberapa klien kerjaan dia di kafe doang bisa ngasih ratusan juta. Iya, benar sih, Gitu Pak. ya. Zaman Jadi ya, sekarang udah makanya bisa sampai. ada orang bilang, wah nongkrong kok di kafe doang gitu ya. Tapi kok nggak ngapa-ngapain, kok kayak orang kurang kerjaan. Atau mungkin Teteh ngeliat saya ya, wah jalannya kemana-mana gitu. Iya. Ini orang go grab apa-apa gitu kan. Karena saya tunjukin cuma foto mobil ya kan ya. Paling saya ngopi kan gitu kan. Ngopi sama ketua ini, Iya. sama leader ini. Ya kayak gitu ya. Ada aja, Pak. Jadi ya intinya kita ada tujuan yang akhirnya bisa mencapai, alhamdulillah sampai sekarang posisi di sekarang ini itu semua ada prosesnya kayak Iya, gitu. pasti. Ini Pak, dengar-dengar yang tadi kata Kang Ujang nih ya gitu. Iya. Katanya Bapak tuh dulu pernah sampai hutang ratusan juta gitu. Miliaran Miliaran. Setelah 4 miliar pertama atau sebelum? setelah. Setelah. Gitu, ya. Karena kan Tapi gimana harus Pak bisa? harus ekspansi bisnis, akhirnya nggak smooth gitu ya. Oh. Jadi nggak smooth karena biasa kalau kita mau ekspansi bisnis kan pasti harus kerjasama sama orang lain. Betul. Gitu kan. Nah, Scale akhirnya up.
scale up, akhirnya yang namanya kita kerjasama tuh kadang-kadang nggak sesuai dengan harapan gitu. Akhirnya ya terpaksa saya harus merugi miliaran juga, dan akhirnya berutang miliaran juga gitu ya. 1,4 miliar di usia 23 tahun. Jadi kalau anak-anak yang usia 23 utang masih 1 juta ya, itu bukan apa ya. Kayak gitu Teh Onci. Jangan tapi ya, jangan ditiru. Jangan ditiru ya. Nggak baik juga sih Pak buat mental ya. Buat mental. Jadi kalau orang mungkin udah gantung diri ya. Iya, pasti Pak. Emang sih. Rasa-rasanya mau loncat. Mau loncat, cuma ya bersyukur Allah kan pasti kasih jalan ya. Nggak mungkin, karena saya waktu itu udah nikah. Oh, jadi mau posisinya 23 tahun udah nikah juga? Saya nikah usia 23. Oh, pas itu ya? Usia 24 bangkrut gitu ya. Usia 24 bangkrut, karena kan saya usaha dari sekolah. Jadi usia 24 itu bangkrut, benar-benar bangkrut, akhirnya terpaksa harus banting setir ke pekerjaan sekarang. Terpaksa ya. Ke bisnis sekarang, maksudnya pekerjaan sekarang tuh bisnis sekarang. Oh, jadi itulah awal mula saya di bisnis Allianz ya. Asuransi saya bilang, asuransi ya, betul. Sambil minum ya Teh? Iya, siap Pak. Mantap ya Pak ya. Terus ngomongin kalau Bapak kebiasaannya waktu dulu apa sih, kan tadi ngomonginnya pengen jadi kaya nih. Ya. Buat jadi kaya kan pasti butuh kebiasaan ya. Ya, okay. Nah, itu yang dilakuin tuh apa itu? Yang pasti tidurnya jangan lama-lama. Orang sukses itu tidurnya nggak lama. Iya, kalau lama baik ya Pak ya. Iya. Coba saya tidur berapa jam sehari? 4. Tuh. Kok tahu? Soalnya gitu Pak. Sama ya? Pola orang-orang kayak gitu sama. Itu bukan di buku ya? Ya, emang polanya kayak gitu Pak gitu. Jadi emang tidur 4 jam, terus lama-lama sadar juga jadi 7 jam akhirnya. Gitu. Cuma nanti sadarnya nanti. Kalau sekarang belum. Karena apa ya? Karena kan kita harus planningin semua. Jadi kalau sukses itu bukan kebetulan, tapi sesuatu proses yang direncanakan, Teh. Jadi bukan seorang tuh sukses, bukan kebetulan, bukan. Tapi itu semua adalah sesuatu yang telah direncanakan dengan secara matang. Betul. Makanya ada ketemu namanya hasil nanti ya. Setuju, saya juga nggak percaya hoki ya. Hoki itu adalah kesempatan di waktu yang tepat. Dan kita sudah prepare. Iya, ya, benar. kayak gitu ya. Bahkan sekarang mempercayai kan Pak, keberuntungan itu adalah milik orang-orang yang emang berusaha menciptakan keberuntungannya gitu. Kecuali kita lagi tidur dilemparin duit, nah itu baru gitu. Jadi kalau kebiasaannya sehari-hari ya semua kita planningin. Saya udah planningin misalkan seminggu ini mau kemana. Jadi kemudian itu jam-jam timingnya udah ada semua gitu. Jadi nggak dan semuanya harus saya lakukan dari satu waktu, jadi nggak bisa dadakan kemana, nggak bisa. Jadi harus Bapak tipe gitu ya? Iya, jadi tapi di satu tempat saya bisa lakuin berbagai macam kegiatan gitu. Jadi ya itu udah dari awal dulu. Jadi makanya saya bilang sukses itu sudah kita rencanakan dan kita bayangkan gitu ya. Dan itu yang hasilnya ya mungkin kayak Oci lihat sekarang di Facebook gitu ya. Bener. Cuma nggak seindah itu juga sih ya. Namanya posting kan pasti yang bagus-bagus. Udah diedit dulu. Udah diedit, cuma rata-rata kalau saya asli. Tapi yang pemandangannya bagus-bagus ya. Jadi kebiasaannya ya kita bentuk ya buat Bardes yang rata-rata milik semua orang nggak sukses ya, pasti buat milik semua orang. Bagi orang-orang yang memang mau sukses gitu. Tapi yang jangan selonjoran aja ya. Karena COVID udah beres gitu ya. Jadi tidur 4 jam itu sisanya dipakai buat beraktivitas, bekerja, bahkan belajar juga ya Pak ya. Belajar, karena ya namanya di bidang kayak saya ini kan memang harus yang kita bentuk itu diri kita dulu. Gitu ya, baru kita bisa bentuk orang lain. Karena kan orang berpikir gini, di bidang saya ini kan nggak ada berbentuk barang kan yang dijual kan. Jasa ya Pak? Jasa dan kepercayaan. Benar. Jadi kita harus menularkan kepercayaan ini ke orang yang, jadi kita yang penting kita bentuk kitanya gitu. Lanjut ya Onci. Oke. Mau langsung nih Pak. Ya, jadi kan kemarin saya nanya juga nih sama Kang Ujang nih, sumbernya emang Kang Ujang nih Pak. Selain saya ngeriset dari profil Bapak gitu. Tapi ada satu fakta nih Pak yang menarik gitu. Kan Bapak tuh tadi bilang juga udah dari 2004 ya jalan-jalan ke Jampang gitu. Itu berarti ngelihat sesuatu dan mencari sesuatu dan bertemu sesuatu ya. Dan Kang Ujang juga bilang gitu, katanya beliau ini kalau misalkan keluar ketemu sama orang-orang tuh pasti ketemu sama owner atau ketemu sama orang hebat. Terbukti tadi juga beliau udah ketemu sama
Direktur RSUD Jampang Kulon. Jadi Bapak kalau misalkan keluar pasti bertemu dengan orang-orang berpengaruh gitu. Iya. Itu kenapa Pak bisa Ya, kayak gitu? ya satu mungkin ya kalau kita kan yang namanya berbisnis ya atau saya bersilaturahmi itu bukan kita nggak sebenarnya saya nggak lihat orang itu apa gitu ya atau orang itu harus punya jabatan, tapi kita awal dari hubungan baik dulu gitu ya, kita silaturahmi yang mungkin yang kemarin kita nggak bisa lakuin kita lakuin sekarang, kita kontak aja ke WA ngobrol, akhirnya kita nanti mungkin ke depannya bisa bicara masalah bisnis kayak gitu-gitu. Jadi nggak murni harus bertemu dengan harus nggak juga gitu ya, tapi ya rata-rata ya memang kita ketemunya memang ya kayak tadi ya bisnis owner gitu, karena saya lihat Jampang ini kan wilayah yang memang nggak mungkin nggak bagus gitu ya dari awal 2004, makanya saya kesini, makanya banyak orang di sini yang betul-betul ya yang sukses-sukses di sini tuh rata-rata kan mulai dari nol kan, toko-toko elektronik, kemudian sampai rumah makan, apalagi hotel-hotel yang ada sekarang ada di Jampang ini kan awal mulanya kan memang bukan tiba-tiba mereka buat, tapi mereka dari yang kecil dulu. Jadi ya dia saya banyak belajar juga dari mereka ya Teh ya. Jadi itu tadi yang kita tadi ketemu di depan, orang sukses itu bergaul dengan orang sukses juga. Itu intinya itu. Jadi kalau mau jadi orang sukses ya berusahalah untuk bergaul dengan orang sukses. Kita bergaul dengan tukang parfum ya pasti baunya parfum juga. Kemudian kalau kita ya mohon maaf ya konotasi, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang konotasi kurang bagus ya hasilnya pasti kita kurang bagus gitu ya. Saya kan tadi bilang saya pengen jadi orang sukses, pengen jadi orang kaya, berarti harus ngobrol dan ketemu dengan orang-orang yang memang sukses juga kayak gitu. Berarti kayak udah di set aja gitu ya Pak ya, bawaannya dari diri tuh harus ketemu dan berkumpul dengan orang-orang yang sukses, lebih mungkin ya gitu. Iya, jadi ya memang kita ini kan punya koridor sendiri ya, punya koridornya, cuma koridor itu kita yang buka biar kesempatan itu datang. Gitu. Kita yang ketuk ya Pak. Iya, jadi bukan yang berharap itu datang bujuk-bujuk, wah enak ya gitu ya. Kan mungkin dulu kehidupan saya sekarang mungkin ini adalah mimpi saya dulu kan, atau mimpi orang lain sekarang kan ya, melihat saya gitu ya bisa dalam tanda kutip hidup enak gitu ya. Saya pengen gitu Pak. Iya, gitu ya. Jadi kita melihatnya itu, sekarang pun saya lagi bermimpi lagi kehidupan orang lain lagi. Namanya mimpi itu harus begitu gitu ya, nggak bisa cuma kita sampai di level itu aja Teh. Maaf Pak, kalau boleh tahu mimpi Bapak sekarang? apa? Kalau sekarang yang pasti ya, saya harus udah miliki aset. Saya kayak tahun ini saya udah beberapa aset yang saya miliki gitu ya. Kalau saya harus bertambah, tahun ini saya udah nambah aset kisaran di 2 miliaran ya saya tahun ini ya. Jadi saya udah nambah aset beberapa. Memang semuanya piutang gitu ya, karena saya nggak pakai bank, karena saya banyaknya nyicilnya bertahap. Gitu ya. Jadi saya punya mimpi itu punya beberapa aset yang memang yang terus-terus sampai dengan nanti saya usia saya 45 ya, gitu ya. Harus ada aset yang terbentuk gitu. Kalau saya memang 2M harus terbentuk di 10 miliaran nantinya gitu ya. Itu semua dari bisnis yang sekarang. Gitu. Jadi mimpi kita ditaikin lagi ya, ditaikin lagi skalanya ke yang lebih gede lagi. Cuma kita udah planningin dari sekarang. Gitu Teh. Jadi itu kenapa Teteh lihat saya kok nggak pernah berhenti gitu ya, sakit karena kita punya mimpi, punya tujuan. Ya bahkan kita GPS ya. Sekarang gini, Teteh klik GPS ya di sini. Klik GPS. Yang Teteh klik apa dulu? Peta alamat. Tujuan dulu, bener nggak? Sekarang kalau Teteh klik GPS nggak ada tujuan, sampai nggak? Nggak juga sih. Nggak sampai kan? Gitu. Jadi kita set dulu yang namanya tujuan. Itu dulu. Jadi tujuan kita apa? Jadi ya tip buat ya anak desa gitu ya. Kalau anak desa ya kita set dulu tujuan kita apa, gitu ya. Mau ngapain? Mau hidup mau jadi kayak apa? Kayak gitu Teh. Set tujuannya, terus ketahui titik kita lagi di mana. Iya, betul. Jaraknya kemana nih? Iya, betul. Jadi jarak tempuh, waktu tempuh itu kan kita halangan. Oh, di sini nanti bakalan ketemu belokan. Gitu ya. Karena tadi kehidupan ini kita harus rencanakan, planningan semantang-matangnya biar kita ketemu nanti yang namanya hasil yang kita inginkan. Benar, setuju sih Pak. Kebetulan Once orangnya planning banget ya. Planning banget. Bahkan kelihatan dari bajunya ya, semuanya sama. Gitu. Bahkan tuh setiap hari sekarang 2 tahun sekarang tuh buku catatan tuh udah banyak banget gitu. Itu tiap hari to do list gitu.
Kalau misalkan lupa udah kayak gak enak gitu, kayak udah terlewat. Cuma dilakuin nggak tapi? Iya dilakuin Dilakuin ya, gitu. bagus, ya. Jadi maksimal skipnya 2 kali Iya. gitu. Jadi kalau misalkan udah 2 kali udah gak bisa tuh karena habit lain muncul, Udah entah itu muncul. malas atau Iya. apa gitu. Jadi skipnya 2 kali aja guys. Jangan banyak-banyak ya. Iya jangan banyak-banyak. Gitu. Pak ngomongin tadi kan katanya Jampang ini berpotensi nih. Ya. Pak Tesar dari 2004 udah kemana aja emang kesini dan Ke melihat Jampang, potensi apa? Karena kan saya dulu awalnya di sini jadi medical representative obat ya, Oh. yang pasti ke dokter-dokter ya. Saya sampai ke Ciracap, Surade, Tegal Bulet gitu ya. Terus Agra Binta ya, dulu jalan nggak kayak gini kan. Iya. Jadi saya masih dulu ya, saya lihat potensi Jampang ini luar biasa ya. Memang dulu saya nggak berani, kenapa ya, karena jauh kan. Iya, jauh. Tadinya saya sempat jujurnya pengen tinggal di sini tadinya. Oh, gitu, Pak. Sempat mau buka bisnis juga dulu di sini, yaitu pasti di bidang saya itu ada dulu apotik ya. Wisata Pak bisa juga. Wisata mungkin nanti ya, nanti tunggu ya. Siapa? Ditunggu Tunggu ya. collab-nya. Gitu ya. Jadi mungkin itu awalnya waktu saya kesini karena potensinya ada gitu ya, potensi bisnis, potensi terus di sini kan orang-orang Jampang ini kan orangnya open minded ya. Jadi menerima hal-hal yang baru kan. Itu yang saya cukup apresiasi buat penduduk lokal ya, kalau saya bilang orang-orang Jampang ya. Kayak gitu deh. Karena orang-orang kota di Sukabumi ya, udah Sabtu Minggu tuh orang Jampang semua sebenarnya, betul nggak? Iya betul. Sampai saya sekarang juga di Sukabumi. Iya kan? Ngapain? Periklanan Pak. Oh, periklanan. Iya, Iya, boleh iya, nanti iya. ketemu. Boleh. Iya Iya. Pak, gitu. Siap. Terus tadi ketemu siapa aja Pak? Kalau di sini dulu ya pasti dokter-dokter. Oh, iya. Kalau dulu kan pasti dokter-dokter ya. Dulu itu Dokter Tommy kalau nggak salah masih ada ya di Ciracap atau di mana dulu ya. Karena kan memang nggak serame ini. Terus beberapa toko Robinson ya masih ada ya berarti. Toko Robinson. Robinson apa ya namanya? Ramayana ya apa sih di sini nih? Yang Cuma di toko Cinagen elektronik apa? ya. Oh, Elektronik iya. tuh ya. Toko-toko itu Paramount zaman ada dulu. sih. Paramount. Paramount ya. Robinson lagi Paramount cuma Pak Hajinya yang dulu ya. Iya. Dulu banget. Terus siapa lagi? Rumah Makan ya? Padang. Rumah Makan Padang udah pasti sih. Cuni dari dia muda sampai sekarang sama-sama tua. Iya. Terus ya pengusaha. Dan udah sukses juga sekarang. Iya, pengusaha ini ya, hotel ya, beberapa hotel A, B, C, D gitu Yes, ya, yang mereka tinggal akhirnya di sini kan, gitu ya. Nanti Pak Onci mau kenalin juga ya sama Dokter Citra. Boleh. Iya, yang ayo. punya apotek Orang Bandung katanya ya. Bukan, orang sini asli. Orang sini asli. Tapi beliau buka cabang juga awalnya di di Bandung Bandung. gitu. Iya, Kerja di iya. Bandung awalnya, terus Iya. buka apotek juga di Bandung dan sekarang buka di sini gitu. Iya. Cita-citanya pengen jadi RSUD juga. Amin, kita support ya. Amin, iya support gitu. Kita support. Klien the best itu Pak. Iya, harus. Paling banyak ngasih doping supaya kita belajar terus. Sukses ya. Gitu itu Dokter Citra. Pak, kalau misalkan kesulitan untuk bisa jadi sukses itu apa sih menurut Bapak? Sebenarnya nggak ada ya Teh ya. Nggak Jadi ada. kalau kita ngomongin sukses itu kan kita bisa planningin sukses itu. Jadi Bapak kenapa percaya dari planning pasti tercapai? pasti tercapai karena memang alam bawah sadar kita bilang itu gitu. Akhirnya badan kita juga pasti bergerak. Gitu. Jadi kenapa sih orang tadi bilang kenapa harus tidur kok nggak lama-lama gitu ya? Ya karena memang kita planningin kita mau ngapain. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang akan terrealisasi, yang itu yang akan kita jalankan sebenarnya gitu. Jadi niat kita makanya habit itu datang kan. Kita mau ketemu orang, kayak saya ini kan harus ketemu orang baru 2 setiap hari. Harus. Oh, setiap hari 2? Iya. Ya Allah, Onci baru seminggu minimal 1. Saya setiap hari harus ketemu orang baru 2. Mantap. ya. Dan itu Jadi, tercapai Pak? harus dan memang tercapai karena kan makanya saya mungkin kalau teteh lihat ini saya kan saya suka banyaknya di kafe kan. Iya. Kan orang kan banyak kan nongkrongnya di kafe kan. Akhirnya saya harus cerita, kenalin diri saya gitu ya dengan awalnya dulu saya kenalin diri saya siapa gitu. Saya nama saya Tesar, pekerjaan saya mungkin sebagian orang nggak mau enak ya. Oh, agen asuransi langsung gini. Cuma tenang Pak, saya bukan jualan saya bilang gitu. Jadi akhirnya ya terimain aja, nerima pokoknya harus saya habit itu harus saya lakuin, harus ketemu orang baru 2. Oke. Wajib. Kayak Pak, gitu. saya tertarik dengan itu tuh. Dari tadi udah baca Allianz. Oke. Allianz terus tuh. Gitu. Kan banyak nih asuransi kan banyak ya. Ada J, ada P. Ada P, ada M, G. Iya, banyak ya lah ya. Apalagi ya. Tapi yang- B ya. Tapi yang tempat Bapak bekerja ini juga kan salah satu terbaik di Indonesia Iya, dan juga betul. di global juga ya. Iya. Dan tadi dengar-dengar Bapak juga lumayan ya dapat Iya, apresiasinya. betul. Boleh cerita sedikit nggak Pak Oke, ya. gimana
capai itu. Capai idenya, boleh ya. Jadi Alias ini salah satu perusahaan asuransi terbesar, tapi teman-teman boleh lihat ya, nanti di browsing aja ya. Di browsing aja karena nanti kalau saya bilang gitu, wah itu mah wajar gitu ya, saya kerja. Jadi silakan Allianz itu seperti apa, teman-teman boleh lihat Allianz Indonesia atau Allianz secara global ya. Jadi ya kami ini kan memang bergerak di bidang asuransi. Dulu pertama kali orang nggak tahu, sangkanya kita Bayern Munchen gitu ya. Jadi sangkanya Bayern Munchen itu kan sepak bola ya, disangkanya kita tim bola, padahal kita adalah asuransi ya. Jadi lead market kita memang waktu dulu saya gabung di Allianz, memang lead market kita itu awalnya itu adalah menengah ke atas. Jadi orang-orang yang memang preminya di atas rata-rata gitu ya. Jadi yang memang orang yang paham. Kemudian produk dibuat kesini makin bisa buat banyak orang. Yang akhirnya bisa diterima ya. Kemudian kalau saya sekarang lebih banyak develop bisnisnya juga gitu ya. Saya juga kebetulan mau ajarin ya teman-teman yang memang mau belajar ya. Kayak saya kan mulai di bisnis ini dari usia 24 gitu ya, di bisnis asuransi ini gitu. Jadi ya salah satu orang yang survive mungkin udah lebih dari 10 tahun kan Teh ya di dunia asuransi gitu. Saya bilangnya dunia asuransi ya, saya nggak bilang kenapa, nanti bilang merek gitu ya. Saya bilang dunia asuransi ya luar biasa kalau dari segi bisnis, kemudian dari segi produk itu kenapa kita jadi lead market ya, boleh dibilang. Kalau dibilang nomor 1 nantinya ada yang marah kan. Kita bilangnya lead market aja ya, market leader mungkin ya untuk beberapa produk yang memang kita bisa pakai. Dan saya sendiri sekarang memang fokusnya di Allianz Syariah, khusus produk-produk yang syariah gitu ya. Jadi walaupun tampilan saya kayak gini, jualannya syariah. Kayak gitu tuh. Jadi ya, tapi saya fokusnya memang sekarang lebih ke gimana sih anak-anak muda ini bisa bangun bisnis, yaitu di bidang asuransi. Karena kesini-sini apalagi dengan zaman kemarin COVID ya, orang tuh udah mulai melenceng, udah mulai ngerti ya dengan apa pentingnya itu asuransi kayak gitu. Terus anak-anak muda kan demen banget ya dengan bisnis. Kok bisa ya kayak Mamang, kalau saya dibilangnya Mamang asuransi kan, Mamang Tesar. Kok bisa jadi Mamang Tesar, pengen dong belajar gitu ya. Ya saya bisa ajarin mereka, bisa gimana cara itu tadi. Kalau memang udah ada tujuan Teteh ya pasti ada hasilnya gitu. Jadi nggak mungkin nggak, karena Allah itu nyiptain kita dengan rezekinya Teh. Nggak mungkin kita dikasih anak itu dengan rezekinya gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau kita mau ikhtiar itu nggak mungkin nggak ada hasil gitu ya. Jadi hasil itu kadang-kadang bisa langsung hari itu juga, bisa kadang-kadang agak muter dulu, biasanya lewat Cinagen lah gitu ya. Biasanya orang nggak kuat dimuter itu ya dulu. Kayak saya kan terlihat nggak sesukses yang itu, cuma nggak instan. Makanya orang tuh banyak kok di asuransi bisa. Setiap saya ngomong ya, emang udah berapa lama Pak di asuransi? Coba tebak, saya gitu. Paling juga baru 2-3 tahun. Enggak Pak, saya dari usia saya 24. Saya bilang sekarang udah mau 40 kok nggak salah, saya gituin ya pura-puranya. Sekarang udah mau 25 Teh. Enggak bohong ya. Jadinya ya saya lagi develop bisnis ya, mungkin teman-teman nanti yang ada di Jampang pengen kita presentasikan dari segi skema bisnisnya gitu ya, kemudian cari cara kerjanya, produknya, mungkin nanti bisa ya kontak Teh Onci aja ya. Iya gitu siap ya. boleh. Gitu nanti itu tadi saya bilang namanya di Jampang ini memang pangsa pasarnya besar, karena kami beberapa punya klien tuh memang orang-orang Jampang dan itu preminya nggak sedikit ya. Banyak berarti ya Pak yang di Jampang itu banyak. Kalau bisa dibilang berapa banyak tuh Pak? Banyak. Karena satu, kalau untuk klien kita nggak bisa buka kan, karena memang rahasia, jadi nggak bisa kita open di situ ya. Tahu mungkin dari datanya juga gitu ya. Tapi boleh misalkan nanti untuk testimoni ada gitu, nanti misalkan mereka mau testimoni, terus ya makanya saya bilang Teh Onci kenapa kok asa sering saya ke Jampang gitu ya, karena memang satu kunjungan klien gitu ya, atau sekarang saya buka bisnisnya nih tahun ini nih gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang mau berkarir di bidang asuransi, saya bilang karena asuransi tuh sekarang tuh jangan disumput-sumputin ya. Orang itu harus tahu nih kita mereknya apa, karena kenapa dasarnya kita harus menjual tuh harus secara jujur ya. Jadi nggak bisa kita ketemu muter-muter dulu baru nawarinnya ini, enggak. Kalau saya di tim saya itu harus bilang ya kita dari Allianz gitu ya, kita lebih ke konsultasi mana produk yang cocok buat klien kita, kemudian mereka cocok baru gitu ya, tapi kita nggak boleh ada unsur pemaksaan ya gitu ya. Jadi lebih ke arah trust dulu. Berarti prioritas dari Bapak juga mungkin nggak gimana caranya saya dapat klien gitu, tapi gimana caranya saya bisa ngebantu ini klien gitu. Jadi kita di Allianz ini kan ya kita berikan sesuatu ya, jadi kita
nggak menjual itu secara directly atau langsung to the point. Kita berikan sesuatu yang memang mereka itu nyaman, puas gitu. Karena kan jual asuransi itu nggak kayak jual barang ya Teh ya. Iya. Jual asuransi itu kita harus kasih tahu memang poin-poinnya gitu ya, poinnya, tanggung jawabnya kita apa, kemudian produk apa yang mereka ambil gitu, mereka harus tahu. Sampai ke komisi saya pun mereka tahu. Gitu, siap. Jadi nggak masalah, karena ya memang kita harus jujur dari awal gitu ya. Makanya saya mau kalau di tim saya di Sukabumi tuh rata-rata banyak yang pakai baju Allianz, ketemu ngobrol sama orang ya langsung ngakunya dari asuransi. Langsung bangga ditunjukin Iya, identitasnya. karena ya kita mulai dari kejujuran kan. Kita menjual tuh harus mulai dari jujurnya. Gitu. Jadi jangan bukannya kita ngomongin kita muter-muter dulu nanti tujuannya jualannya asuransi kan pasti gitu ya. Kalau di kami enggak, langsung aja gitu ya. Oh, ngomongin pekerjaan nih ya. Ya. Oh kan Bapak itu cukup lama ya, 10 tahun. Ya. Kok bisa sebertahan itu gitu? Ya, Apalagi oke, kan zaman sekarang nih ya Pak ya, Ya. milenial Gen Z Iya. itu udah 2 tahun mereka udah pengen pindah gitu, dadah. switch langsung. Satu duitnya. Oh, Iya. berarti udah cukup mensejahterakan ya Pak? Menurut Teteh Iya. berapa? Waduh, Yang di depan Teteh ini berapa? berapa ya? Ratusan lah. Iya. Iya kan? Iya, Mantap. jadi Bukan sejahtera lagi tuh. itu kita nggak munafik ya. Iya. Namanya bisnis running good itu kita kan pasti fokus kan, gitu ya. Jadi kita ngomongin running good itu berarti hasil. Iya. Ya kalau saya bilang bullshit lah, usaha kita untuk apa enggak. Intinya saya di sini untuk apa ya? Prioritas kita memang apa? Uang gitu ya. Iya. Uang itu untuk apa? Untuk membahagiakan orang-orang kita sayang kan. Orang tua, ya anak kita, istri kita gitu ya. Karena ya hidup ini emang nggak semua melulu tentang uang, tapi betul. semua itu butuh Uang. gitu ya. Cuma saya jujur ya kayak ke klien, ke apa, karena kita kan jual pelayanan. Jadi kalau beli sama Tesar dan tim Tesar itu adalah pelayanannya pasti yang terbaik gitu ya kalau di Allianz gitu ya. Jadi ya kita makanya perlu yang namanya dari awal jual itu adalah kejujuran. Oke. Itu yang kita jual dulu ke calon klien kita. Makanya ya mereka menerima ya dengan kok masih bisa, apalagi asuransi kan. Saya dengar kan, oh asuransi gitu ya, karena mungkin kita lihat jarang kan orang kayak saya ya yang udah cukup lama dan masih aktif ya. Saya kan masih aktif kan, kalau kita lihat di ini kan saya Aktif masih banget aktif gitu ya. Jadi masih aktif, masih kalau bahasa itu prospek, kalau kalau saya bilangnya silaturahmi ya, ketemu orang, ngobrol, nggak melulu tentang jualan gitu ya. Kalau ngobrol sama saya Bisa itu jadi pertemuan ketiga. iya, belum tentu juga. Oh, Jadi jadi kadang-kadang bisa hari itu juga close, bisa juga perlu proses. Gitu ya, itu cuma tergantung Allah ya. Kalau memang karena beli asuransi itu kan bentuk tanda cinta ya ke keluarga kita. Kalau saya bilang kalau orang yang beli asuransi buat keluarga berarti dia udah menjaga cintanya dia apapun yang terjadi kan. Karena ya namanya napas ini kan nggak bilang-bilang kan. Iya, betul. Nggak bilang-bilang kapan udahnya. Nah, sedangkan anak istri kita kan pasti butuh sesuatu yang kita tinggalkan, itu adalah fokusnya yang namanya asuransi. Terus kalau untuk sakit kan kita nggak tahu. Kayak saya kan badan gede gini nih, saya baru aja beres kemarin operasi cukup besar ya. Saya pecah salah satu usus saya gitu ya, yang butuh biaya lumayan besar. Bayangin kalau nggak ada asuransi ya mungkin jual-jual motor gitu ya, mungkin ya jual-jual rumah mungkin, karena kan biaya Bahkan ada yang langsung hilang hartanya karena kesehatan. atau minta sumbangan gitu ya. Tiba-tiba gitu ya, kayak gitu Teh Onci. Jadi ya kenapa bertahan ya, utama itu adalah uang. Uang itu bukan, berarti mata duitan tuh kita jadi subjek uangnya atau prospek kita jujur, kita kasih pelayanan terbaik, otomatis itu butuh biaya kan. Jadi Allianz kasih kita memang boleh dibilang bisnisnya oke. Running good gitu ya, dalam artian ya, tapi kita berikan nilai lebih ke klien kita, yaitu pelayanan kita gitu ya. Itu yang memang akhirnya nasabah saya nggak masalah gitu, malah seneng karena kadang-kadang sama nasabah sama nanya, saya harus kalau jadi klien Tesar saya harus berapa per bulannya, banyaknya kayak gitu karena mereka siun harus yang mahal, karena kan saya melabelkan, saya kan prioritas ya. Jadi yang siapapun yang masuk menjadi klien saya itu memang harus preminya di atas rata-rata kayak gitu tuh. Kalau yang kedua ada lagi gak? Apanya tuh? Yang kedua Yang bikin bertahan tuh. yang bikin bertahan, satu, nggak ada bisnis atau usaha ya yang bisa impact-nya langsung ke orang yang kita tuju ya.
Karena asuransi itu saya udah nasabah meninggal itu banyak ya, nasabah meninggal atau sakit ya teman-teman, karena asuransi itu memberikan sesuatu yang saya terakhir kemarin, oh makasih ya, saya masih sampai merinding nih, masih kelihatan ininya ya, makasih ya Om dulu bantu saya gitu ya. Saya bisa lanjut jadi dokter sekarang karena waktu itu papa meninggal kan saya ngurus si asuransinya. Akhirnya kalau dulu nggak cair dari papa itu mungkin saya nggak lulus sekarang gitu ya. Itu satu ya, salah satu kisah yang memang oh ternyata bisnis ini tuh asuransi ini yang dulu kata orang sebagian orang mungkin aneh-aneh gitu, tapi yang dapat benefitnya banyak banget sebenarnya gitu ya. Jadi saya berbagai macam, jadi impact ke klien itu benar-benar langsung ya, langsung tertuju. Apalagi kalau sakit-sakit banyak yang terbantu. Sekarang keluar rumah sakit udah lenggang aja ya dengan pelayanan yang terbaik gitu ya. Kalau di Allianz pasti gini, kalau orang yang bukan mau ngecekin ya, orang yang kamarnya kelas 3 pasti fotonya cuma apa? Infusannya aja karena takutnya gorden kan. Tapi kalau yang dia di VIP kan ruangannya semua gitu kan, karena memang sekarang pelayanan di Allianz rata-rata adalah untuk yang kamar-kamar yang VIP gitu. Jadi yang untuk sakit-sakit ya tinggal taruh kartu aja, digesek kartunya ngelenggang pulang gitu ya. Sekarang kayak gitu. Jadi yang kedua itu, yang ketiga lagi saya bisa bantu rekan bisnis saya juga teh. Jadi kan saya ada beberapa tim yang mungkin ya, tapi dengan hasil kerja keras mereka tentunya mereka bisa berubah hidup juga kayak saya gitu ya. Jadi mereka dengan kerja keras mereka tentunya gitu ya, saya cuma mementoring aja gitu. Jadi mereka yang akhirnya bisa itu tadi ngebahagiain keluarga, ngebahagiain anak, ngebahagiain istri mereka, malah udah mulai sekitar mereka ya. Jadi udah mulai kayak gitu. Jadi ya intinya kita udah bantu diri sendiri, bantu nasabah kita gitu ya, bantu orang yang kita rekan bisnis kita juga gitu. Itu yang membuat saya terus ya kenapa di bidang ini gitu ya, di bidang asuransi. Bahkan mungkin mau selamanya kah Pak? Betul, karena di Allianz itu nanti bisa diturunin ke anak saya. Jadi anak saya itu bisa gantiin posisi saya sekarang yang ada di kartu nama itu. Iya. Keren. Jadi nanti kalau saya nanti udah mau off ya, atau udah mau pensiun aja nih, yaudah anak saya lanjutin gitu. Jadi saya kartu udah preparein dia. Jadi SMA nanti di sini kuliah harus keluar ambil bisnis, pulang terusin yang ayah gitu ya. Jadi bisnis di Allianz tuh seperti itu. Jadi langsung ngegantiin saya. Makanya kita tuh ada tujuannya di Allianz tuh ada tujuannya ya, untuk yang namanya jadi nggak cuma kita kerja keras aja terus nanti udah tua nggak bisa kemana-manain. Justru kita bisa warisin. Karena kan bisnisnya asik banget ya buat anak-anak muda kan. Makanya ya amin kalau anak saya masih ngomong nggak mau kerja kayak ayah, kenapa cuma ngomong doang dapat uang katanya gitu. Anak saya ngomong karena dia merhatiinnya gitu kan. Saya ngobrol sama orang, tahu-tahu orangnya ngasih uang, dia taunya kan dari kecil kan gitu ya. Anak saya tuh gitu, jadi kok nggak capek kerja ayah mah nggak kayak orang-orang gitu. Jadi kayak gitu teh. Jadi kalau jadi kan ada tujuannya tadi ya, kita sukses tuh harus ada tujuan, kita mau ngapain gitu ya. Mungkin Teteh udah beberapa kali kayak gini sama orang, pasti mirip-mirip deh. Ya, cara ngomongnya, mungkin cara ini, karena ya itu tadi orang sukses itu ada polanya. Iya benar sih. Gitu ya. Jadi nggak ada orang sukses itu by accidental. Benar sih Pak. Jadi kayaknya emang tuh ada habit-habit yang emang mirip-mirip semuanya kayak gitu. Jadi kita emang ngikutin habitnya gitu. Kalau misalkan mau kaya harus kayak gimana nih gitu. Caranya kayak gimana nih, dan kita biasanya ikutin gitu kan. Betul. Gitu. Kalau untuk Allianz kayak gitu, makanya saya buka banget ya buat teman-teman yang ada di khususnya ya di Jampang ini ya. Ya kalau memang mau berkarir nanti kita bisa sama-sama nantinya bangun Jampang ini memang menjadi kota yang memang indah gitu dalam artian, terus dari segi kesehatan, masa depan gitu ya. Ya mungkin kedepannya juga bisa berkarir misalkan di dunia asuransi gitu ya. Jadi ya open minded aja. Saya juga dulu awalnya gitu ya, nggak menyangka juga kayak sekarang, jujur aja teh. Nggak nyangka sampai sekaya sekarang, cuma saya nikmatin prosesnya. Mantap, gitu Pak. Aja. Pak, nanti tuh tahun ini sih pengennya ya, Ruang Anak Desa pengen ada buka komunitas ruang kerja gitu, dan juga ruang sharing gitu. Kayaknya Bapak tuh bisa gitu nanti masuk jadi narasumbernya. Kayak menarik gitu tadi, kayak apa disebutnya ya, model bisnis asuransi. Model bisnis asuransi tuh kayak keren sampai bisa diwarisin ke anaknya. Berarti kan itu ada sesuatu yang emang gift gitu, hadiah ya gitu. Itu kayak
penasaran gitu dan Betul. menarik gitu. Dan Kan kalau yang jarang tadi, kan. jarang banget karena gini, karena kan bisnis kita kasih sekarang kan sistemnya. Jadi sistem bisnis di Alien itu SPEED namanya, simple, practical, easy, efektif, dan duplicable. Iya. Jadi harus seperti itu. Jadi yang terakhir duplicable kan. Iya. Kalau teteh lihat ya, sekarang franchise kan Iya, sama, benar. ya kan ya. Jadi nggak bisa kita ngomongin karena bisnis harus bisa terduplikasi dengan sempurna, efektif, Iya. simple, harus Tapi kayak udah gitu. dijelaskan Iya, di jadi mana nggak, tuh? jadi bisnis itu jangan yang jelimet. Jadi si ini ya, yang punya Apple nih ya, bilang kenapa sih iPhone itu banyak orang senengin? Karena simple kan. Iya. Karena Elegan memang, lagi. karena memang tagline-nya Steve Jobs ngomong gitu, make it simple, make it simple, make it simple. Itu aja dibikinnya simple, semuanya simple, simple. Gitu. Jadi ya kita harus bisa kayak gitu kalau memang mau berpola bisnis. Kita lihat nih, kita nggak ada modal misalkan, ya kita lihat nih, wah simple nggak nih bisnis gitu kan ya. Terus kita bisa ikutin kan nih orang. Terus ada gimana mau kita jalaninnya, itu harus ada take and give-nya teh, Iya. kayak gitu. Pak, kalau boleh nanya nih, selain dari asuransi, Bapak ada lagi Bisnis bisnis yang lain? Nggak ada, Nggak ada? Nggak ada. Oh, bener-bener loyal banget ya. nggak ada. Setia banget ini. Iya memang. Ah, Jadi nggak ada. Kalau tadi saya kalau untuk properti kan bukan bisnis ya. Iya. Itu tuh memang untuk target aset ya. Kalau untuk bisnis saya murni cuma di asuransi aja. Fokus. Fokus. Bangun kualitas. Bangun kualitas, bangun diri kita ya. Bangun yang pasti kepercayaan penting. Jadi kepercayaan itu paling utama ya. Di kalau kita ngomongin, jadi kita mau sampai kapan juga ke bawah ya. Yang namanya kepercayaan itu. Pak, Ya. dalam proses pekerjaan nih Pak, yang paling penting dalam soft skill, kira-kira apa menurut Bapak? Jadi oranglah yang menarik dan menyenangkan. Kayak gitu ya. Itu kan sulit Pak. Enggak juga. Gitu ya. Kenapa? Kayak ketemu Teonci kan sebenarnya orangnya struktural kan. Harusnya nggak bisa gini kan. Iya. Kenapa bisa menyenangkan juga kan? Karena apa, kita bisa bentuk itu juga. Makanya saya bilang, wah saya nggak bisa jadi agen asuransi gitu ya. Karena saya nggak bisa ngomong, nggak mungkin. Karena semuanya kita bisa bentuk itu biar menjadi orang yang lebih lagi dari sekarang. Tapi harus punya tujuannya. Bisa juga nanti dari tadi ya, ruang usaha apa tadi namanya? Ruang kerja. Ruang kerja ruang ya, sharing. ruang sharing nanti bisa ya. Nanti misalkan freelance, pilot segala projectnya macam. bisa nanti kalau memang ini saya welcome banget, saya open banget ya, open banget. Atau nanti mau pakai merek Allianz juga nggak jadi masalah gitu nantinya. Cobain ya bisnisnya bagi teman-teman di sini. Saya kasih ini ya, cobain aja dulu kayak saya dulu ya tahun 2010. Kondisi tadi nggak semudah kayak sekarang, turun dulu, saya mulai lagi step by step itu di bisnis asuransi gitu ya. Ini. Soalnya semenjak COVID tuh ya Pak, bisnis kesehatan tuh emang benar-benar Yes, aware banget, betul. mulai pada aware gitu, mulai dari makanannya Iya. gitu, terus asuransinya segala macam itu udah harus kesehatan tuh mulai Bisnis yang sadar. nggak akan pernah punah itu adalah Kesehatan. bisnis cinta dan kasih sayang. Oh itu, dan asuransi ada itu ya. Iya, karena apa? Cinta itu apa? Ya orang cinta kan, kita kan bentuk tanda cinta kan kalau Iya. asuransi kan. Karena apa? Memang kalau kita sakit, kalau kita amit-amit ya meninggal dunia, kan kita ada keluarga yang harus kita tanggung jawab ya, gitu ya. Jadi ya kita, kalau saya sih jangan sampai, karena asuransi adalah bentuk tanda cinta kan teh ke keluarga kita. Jadi pada saat orang kita udah nggak ada, kita masih kasih cinta. Itu berupa apa? Ya berupa uang lah pastinya gitu ya. Ya kalau di asuransi pasti yang namanya ada program-program warisan, kemudian program-program, kalau rumah sakit itu pasti ya. Kalau program rumah sakit itu bentuk tanggung jawab kita. Oh, oke. Ya, karena kita kan pakai badan kita kan. Iya. Jadi jangan sampai tanggung jawabnya dilemparin ke yang lain. Benar. Hak Gitu. kita itu ya. Iya, karena apa? Badan kita sakitnya gara-gara kita. Jangan sampai nanti, mohon maaf ya, sakit misalkan sumbangan di WA kayak gitu-gitu ya. Kalau kata Ujang, Pak, kenapa kalau sakit nggak ngomong-ngomong gitu ya? Kalau saya pengennya diem-diem aja, dia pengennya apa? Pengen dilongok katanya gitu. Cuma saya kan pengen cepat sembuh gitu ya, makanya Mama istirahat total gitu ya. Jadi ya kita kan nggak ngerepotin juga kan. Jadi memang benar-benar total, pulang dari rumah sakit kita nggak harus bayar lagi gitu kan, udah langsung keluar aja. Terus rumah sakit yang memang pelayanannya yang top of the top lah ya, gitu di situ. Iya. Bapak, ya Allah, terima kasih banyak loh Sama-sama. sharingnya, waktunya, dan kayaknya
mudah-mudahan nih Pak ya, nanti kalau misalkan Bapak kesini lagi nggak lupa ngontek kita. Ayo. Saya tunggu yang ruang Yang kerja ya, sama usahanya, ruang ruang sharing kerjanya ya, ruang sharingnya. Jadi ya kita bikin kerjasama bareng lah ya, pilot benar. project. Karena tadi kenapa sih saya harus masuk ke Jampang ini? Karena awareness masyarakat itu tentang asuransi ya. Iya. Memang kalau kita ngomongnya skemanya itu orang-orang yang memang skema bisnisnya memang harus tertuju dengan mana yang mau kita tuju gitu kan ya. Pak tadi terima kasih ya Pak ya, udah berkenan gitu kan mampir ke ruang anak desa. Terus nanti mudah-mudahan ya Pak ya bisa running lah dari bulan ini. Kita pengen bentuk komunitasnya dulu. Jadi ada dulu tuh pasarnya gitu. Saya dulu pernah bikin namanya Sukses Muda ya. Oh, Sukses Muda. Sukses Muda Sukabumi namanya dulu SMS. Mungkin nanti kita bikin nanti di sini ya, karena udah pada tua ya. Mereka udah pada punya anak ya. Jadi udah bukan Sukses Muda lagi gitu ya. Mungkin nanti kita bikin kolaborasi lah ya. Karena bisnis di asuransi itu cuma modal leukun. Oh ya, tekun gigih berarti ya. Iya, jadi bukannya modal harus gimana, enggak. Tadi kita harus pilih yang namanya nasabah, pilih yang orang yang kita rekrut juga, kita terangin mereka dengan produknya semaksimal mungkin sampai mereka paham yang akhirnya mereka memutuskan untuk membeli. Jadi kenapa saya bilang membeli, bukan menabung ya, asuransi itu bukan nabung, tapi membeli sesuatu, gitu. Jadi nabung itu di bank, gitu ya. Jadi kalau di asuransi adalah membeli produk asuransi. Nah, berarti Kak, ini beneran nih. Iya. Soalnya kalau misalkan yang asal ngejual pasti bilangnya menabung. Iya. Jadi kalau saya bilangnya beli asuransi, gitu. Jadi kalau kita kasih bikin paham dulu ke mereka, akhirnya ya tadi preminya nggak yang murah-murah. Karena kan mereka tahu sayang dengan badan mereka kan. Gitu deh. Oke Pak, buat terakhirnya nih, kan Bapak udah mampir nih ya ke ruang anak desa, pengen kesannya dong Pak, kesan sama menurut Bapak gimana nih tentang podcast anak desa, bisa apa sama ruang anak desa? Oke ya, saya jujur aja apresiasi luar biasa ya buat ruang anak desa ya. Jadi terkejut ya dengan potensi yang ada ya dari ruang anak desa ini. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Jampang ini bisa melihat ini secara serius ya, karena ini adalah masa depan kan buat Jampang pada intinya. Mungkin Sukabumi secara kabupaten, mungkin nanti juga Indonesia ya. Iya, mungkin ini targetnya seluruh juga. Indonesia Pak. Iya, kenapa namanya ruang anak desa gitu ya. Jadi saya bersyukur banget bisa diundang. Justru saya yang bilang terima kasih ya, bisa diundang ke acara ini, yang amin bisa apa yang barusan saya bisa berikan ke teman-teman nanti bisa menjadi inspirasi mungkinnya, karena saya yakin ini adalah amalan saya ya gitu ya. Jadi ya kita nggak tahu ini tuh sampai gimana gitu ya. Pasti ini amalan saya buat teman-teman semua yang telah jadi inspirasi ya, tentu saja, karena ya tanpa ada ruang anak desa nggak mungkin saya nggak bisa ngomong di sini ya gitu ya. Jadi tetap kreatif ya, tetap semangat. Kita mulai bisnis ini atau podcast ini dengan terus ya kita silaturahmi, perpanjang silaturahmi, amin, akan terus berkembang teh. Amin. Siap Pak. Ya Allah, terima kasih ya Pak ya atas kesempatannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Amin ya. Ruang apa tadi? Ruang bisnis ruang anak desa, ruang kerja ya. See you di sana ya. Ayo. Oke. Siap. Deal apa ya? Deal. Langsung aja sponsornya nanti dari kalian. Bisa. Waduh, dia sih. Oke, terima kasih Bardes udah yang jangan lupa subscribe, jangan lupa share ini, dan jangan lupa nanti ikutan ya masuk ke komunitas ruang kerja, kita sharing banyak. Itu ujung-ujungnya nanti kita gimana caranya mendapatkan cuan. Iya. Oke. Tipsnya buat teman-teman, ambil peluang yang ada ya. Betul. Jadi jangan memilah dulu, nanti setelah udah dapat baru bisa dipilah-pilah. Iya, benar, setuju sih Pak. Jadi kerjain dulu yang ada nanti baru bisa apa sih yang kita mau gitu. Iya, benar. Oke, gue Onci dan juga Cesar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, sarangnya.